Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau ngebahas kisah kelam Korps Brimob Polri. Pasukan Brimob pernah mengalami kekalahan paling memalukan saat operasi Seroja di Timur Timur. Pasukan Brimob yang tergabung dalam Batalion Teratai ini kocar-kacir menghadapi gerilyawan Valintil. Ini adalah salah satu episode terkelam dalam sejarah Brimob. Kekalahan ini terjadi pada 11 April 1976. Peristiwa ini dikenal dengan nama Minggu Palma. Kisah kekalahan Brimob ini diceritakan dalam buku berjudul Resimen Pelopor Pasukan Elit yang Terlupakan. Sejak Soeharto menjadi Presiden RI, pasukan elit Brimob Resimen Pelopor dibubarkan. Brimob tidak lagi dilibatkan dalam operasi tempur. Sebagai bagian dari Polri, Brimob difokuskan pada masalah penegakan hukum. Namun, saat operasi Seroja di Timur Timur, Brimob kembali dilibatkan. Tugas Brimob saat itu hanya melakukan penjagaan di wilayah-wilayah yang sudah dikuasai TNI. Merespon panggilan tugas itu, dibentuklah Batalion Teratai. Pasukan di Batalion Teratai terdiri dari anggota Brimob dari berbagai kesatuan dan tamtama yang baru lulus pendidikan. Tidak ada satupun prajurit di Batalion Teratai yang pernah menempuh pendidikan Ranger Pelopor atau kualifikasi rimba laut. Karena dipersiapkan sebagai pasukan anti huru-hara, Batalion Teratai hanya dilatih materi penanggulangan huru-hara dan tugas kepolisian lainnya. Pasukan Batalion Teratai tidak dilatih taktik pertempuran. Bahkan beberapa prajurit masih canggung menggunakan senjata AR-15 khas Resimen Pelopor. Sebagai komandan batalion ditunjuk AKBP Ibnu Hajar. Saat itu Ibnu Hajar menjadi Kapolres di Jakarta. Umurnya masih terbilang muda, 37 tahun. Dari sisi energi, Ibnu Hajar dinilai masih mampu memimpin pasukan. Ibnu Hajar adalah perwira Brimob lulusan PTIK tahun 1965. Ia adalah lulusan terbaik dan pernah menempuh pendidikan infanteri di Amerika Serikat dengan predikat memuaskan. Namun, Ibnu Hajar belum pernah mendapat pelatihan pelopor. Ibnu Hajar juga belum pernah mengikuti tugas operasi tempur. Karena itu, penunjukannya sebagai Danyon Teratai untuk melengkapi tour of duty-nya. Pemilihan Ibnu Hajar sebagai Danyon sebenarnya pilihan yang beresiko karena track record Ibnu Hajar yang belum memiliki pengalaman tempur. Namun, Komandan Brimob Kolonel Anton Sujarwo tidak punya pilihan lain. Perwira yang punya pengalaman tempur belum layak memimpin batalion. Ini dikarenakan para perwira itu masih berpangkat perwira pertama. Karena tugas Batalion Teratai tidak ditugaskan untuk operasi tempur, maka Anton Sujarwo merasa tepat memilih Ibnu Hajar sebagai Danyon. Akhir Desember 1975, berangkatlah Batalion Teratai ke Timur Timur. Dalam perjalanan di atas kapal, Ibnu Hajar menerima kabar mengejutkan. Panglima Komando Operasi Seroja merubah tugas Batalion Teratai di Timur Timur. Dari yang tadinya bertugas pengamanan menjadi tugas tempur. Batalion Teratai diperintahkan menyekat laju mundur pasukan Valintil di Bobonaro. Hal ini tentu menjadi masalah karena
batalion ini sejak awal dipersiapkan bukan untuk bertempur. Para prajuritnya adalah para prajurit baru lulus yang belum pernah mengikuti pendidikan pelopor. Sampai di timur-timur, pasukan batalion teratai bergerak ke Bobonaro untuk menghadang gerak mundur pasukan Valintil. Awal April 1976, serangan terhadap kota Bobonaro dimulai. Serangan dilakukan oleh pasukan gabungan dari Marinir, Angkatan Darat, dan Densus Alap-Alap Brimob. Dukungan artileri diberikan oleh Batalion Artileri Medan dari Kodam Brawijaya. Pertempuran sengit terjadi. Hari Minggu, 11 April 1976, petaka itu terjadi. Batalion Teratai saat itu membagi pasukannya menjadi tim-tim kecil berjumlah 4 orang khas taktik pelopor. Tujuannya agar bisa menutup garis pertahanan yang sangat panjang. Sayangnya, para personel yang baru lulus itu tidak terlatih bertempur dengan gaya pelopor. Taktik tempur dalam tim hanya cocok dipergunakan untuk serangan ofensif dengan paduan taktik hit and run. Taktik tersebut tidak efektif jika digunakan untuk bertahan. Sementara pasukan Valintil yang dihadapi pasukan Brimob adalah bekas pasukan Tropas yang memiliki pengalaman tempur di Afrika. Pasukan Valintil yang bergerak mundur berjumlah 1 batalion yang terpecah dalam kompi atau pleton. Mereka pun mengelabui anggota Brimob yang berjaga menutup gerak pasukan Valintil. Saat itu adalah hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma adalah hari sakral bagi pemeluk agama Nasrani. Pada hari itu, banyak penduduk yang pergi ke gereja. Penduduk makin banyak saat hari sudah siang. Pasukan Valintil tidak berseragam ini menyusup ke tengah-tengah masyarakat. Mereka lalu menembak pasukan Brimob. Pasukan Brimob terpancing. Mereka membalas tembakan ke arah penduduk sipil. Situasi pun menjadi kacau. Ibnu Hajar memerintahkan pasukannya mundur. Pecah pertempuran antara Valintil dengan Brimob. Pasukan Valintil sangat terlatih dalam perang gerilya. Dengan mudahnya mereka merebut pos-pos Brimob yang hanya dijaga 4 orang yang belum memiliki pengalaman tempur. Pasukan Brimob kocar-kacir. Mereka melarikan diri ke arah perbukitan sambil membuang senjata dan seragamnya. Bantuan artileri dari pasukan marinir pun salah sasaran. Tembakan meriam howitzer malah jatuh di dekat posisi pasukan Brimob. Ini membuat pasukan Brimob makin panik. Pratu Sumantri, prajurit marinir, ditugaskan mengamati keadaan. Pratu Sumantri sempat memberi kode untuk mengetahui apakah mereka teman atau lawan. Sayangnya, pasukan Brimob tidak memberi jawaban yang membuat Pratu Sumantri ragu-ragu memberi bantuan. Pratu Sumantri memutuskan hanya berlindung sambil menyiagakan AK-47-nya karena takut salah menembak kawan sendiri. Menurut Sumantri, jika saja pasukan Brimob bisa tenang, mereka pasti bisa bertahan. Namun, karena pasukan Brimob panik, keadaan menjadi tidak terkendali. Dan Yon yang juga ikut panik tidak mampu mengendalikan anak buahnya. Ibnu Hajar malah memerintahkan pasukannya membakar gudang senjata. Pertimbangannya, jika markas batalion jatuh, maka musuh tidak bisa menguasai senjata. Namun, keputusan itu salah. Membakar gudang senjata justru menurunkan moral pasukan. Beberapa anggota batalion Teratai bahkan membuang senjata mereka ke api dan melarikan diri.
Ibnu Hajar pun ikut melarikan diri. Ya, ini dikarenakan dirinya belum pernah bertempur. Selama berkarir di kepolisian, Ibnu Hajar menghabiskan karirnya di posisi staf dan memegang komando polisi umum. Namun, tindakannya meninggalkan pertempuran dan anak buahnya tidak bisa dimaafkan. Beberapa pekan setelah peristiwa itu, Batalion Teratai ditarik ke markas Brimob Kelapa II Depok. Dalam perjalanan pulang, mereka diperlakukan sebagai pasukan kalah perang. Tiba di Tanjung Priok, pasukan yang tersisa disuruh berjalan kaki ke markas Brimob Kelapa II. Komandan Brimob, Kolonel Anton Sujarwo, langsung melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ibnu Hajar. Langkah ini diambil diduga sebagai upaya untuk menghindari Ibnu Hajar dari pengadilan militer. Pasca peristiwa Minggu Palma, pasukan Brimob tetap dilibatkan dalam operasi Seroja. Bahkan banyak pasukan Brimob dilibatkan dalam penyerbuan Gunung Mataben. Dalam operasi ini, mereka tidak dikenali sebagai anggota Brimob, namun sebagai anggota Batalion 527. Ini dikarenakan mereka menggunakan seragam yang sama dengan Batalion 527. Yang membedakan hanyalah senjata yang digunakan. Pasukan Brimob masih menggunakan AR-15. Pertempuran di Gunung Mataben adalah pertempuran paling brutal selama di Timur Timur. Banyak korban berjatuhan dari serangan tersebut, baik dari pihak Indonesia maupun Valintil. Hingga akhirnya Gunung Mataben berhasil dikuasai pasukan Indonesia. Ya, Desemania, itu tadi kisah mengenai kegagalan Brimob di Timur Timur. Semoga kisah ini menambah pengetahuan Desemania semua. Akhirul kata, wassalam.